strategi pembelajaran literasi dan numerasi dan memperkenalkan kurikulum mereka. Langsung saja di sini akan dibawakan narasumber kami, yaitu saudara kami Ibu Setia. Silakan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian strategi pembelajaran terlebih dahulu. Strategi pembelajaran adalah pendekatan umum serta rangkaian tindakan yang akan diambil dan digunakan oleh guru untuk memilih beberapa metode pembelajaran yang akan digunakan selama proses pembelajaran. Contohnya, jika pembelajaran yang dituntut adalah pembelajaran dengan pendekatan siswa yang aktif, maka metode yang digunakan tidak mungkinlah metode sama, karena metode sama itu berpusat pada gurunya. Jadi kita akan menggunakan metode yang mengharapkan siswa lebih aktif daripada si. Baik, terima kasih. Selanjutnya pembahasan strategi pembelajaran literasi dan numerasi. Nah, sebelumnya sudah disampaikan pengertian dari strategi pembelajaran tadi. Selanjutnya untuk literasi, penting kita ketahui terlebih dahulu apa itu literasi, yaitu kegiatan membaca di mana proses membaca ini harus memahami dan menelaah isi bacaan. Nah, itu dia. Nah, untuk strateginya yang pertama yaitu strategi membaca tak terstruktur. Yang dimana kegiatan ini adalah si para siswa bebas untuk membaca buku apa saja, yang baik yang misalnya buku legenda tidak masalah, maupun juga buku pembelajaran dan lainnya. Nah, itu artinya tadi yang dimana tak terstruktur ataupun bebas. Yang kedua itu membaca terarah. Nah, kegiatan membaca terarah ini yaitu dimana kegiatan ini diarahkan guru. Misalnya guru yang membawa materi pelajaran hari ini mengarahkan siswa baca bab ini dan pahami seperti itu. Kemudian yang ketiga itu strategi pembelajaran interaktif, di mana kegiatan pembelajaran ini memberikan setiap kesempatan kepada peserta didik untuk berbagi dan berdiskusi dengan peserta didik, di mana yang tadi misalnya si anak ini membaca buku dongeng tentang batu menangis. Nah, diberikan kesempatan untuk ke depan membacakan ataupun menjelaskan apa yang dia pahami dari isi bacaan tadi. Itu tadi maksud dari literasi, yaitu kegiatan membaca untuk memahami dan menelaah isi bacaan. Nah, selanjutnya untuk kegiatan numerasi. Kita perlu juga ketahui kegiatan numerasi ini yaitu kegiatan yang dimana konsep hitung berhitung dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya seperti mata pelajaran matematika, tapi logika kegiatan kita sehari-hari. Terlebih untuk anak didik. Yang pertama itu tanya jawab lisan. Nah, misalnya kegiatan ini yang pastinya pertanyaan ini disampaikan oleh ibu gurunya ataupun siapa yang mengajar pada saat itu. Nah, misalnya contohnya ini seperti menyebutkan bilangan-bilangan angka, dan depan guru bisa sampaikan coba sebutkan ada berapa kursi dalam ruangan kita. Nah, hal ini tergantung pada tingkat kelasnya. Untuk mungkin kelas 6 kita lakukan refleksi pembelajaran yang minggu lalu sudah kita pelajari, kemudian sebelum masuk materi yang baru kita ulangi kembali pertanyaan untuk mengingatkan anak-anak. Terus yang kedua, unjuk kerja. Nah, unjuk kerja ini bisa berupa LKS. Nah, LKS ini tidak jauh beda dengan K13, yang dimana LKS ini kertas yang sudah disiapkan oleh setiap ibu guru dibagikan kepada peserta didik. Nah, di dalam LKS ini soal-soal mudah ataupun soal-soal bergambar, misalnya ada berapa buah di dalam tabel tersebut, sama seperti itu, contoh-contoh seperti itu. Kemudian yang ketiga ini teks tertulis, bisa berbentuk soal matematika, mungkin uraian dan berganda dan sebagainya. Seperti itu. Terima kasih pada narasumber kami. Kiranya mengenai strategi pembelajaran literasi dan numerasi, ibu-ibu ingin ditanyakan, ayo silakan, ibu. Bagaimana ibu mengenai literasi dari? Saya lanjut. Oke, terima kasih ibu. Enggak, ibu namanya. Ibu sih enggak begini ya. Ada misalkan anak yang tidak bisa baca. Jadi bagaimana dia cara mencermati isi? Misalkan kan tadi kalau dia bisa baca, dongeng, contohnya menangis gitu. Jadi kalau dia tidak bisa baca, gimana itu? Karena anak itu tidak bisa baca. Gimana dia menelaah isi cerita itu? Gimana cara memberi sama itu?
terlebih dahulu. Bagaimana mungkin dia bisa menelaah jika dia tidak bisa membaca? Makanya dimulai dengan strategi. Itulah kata si Asri tadi. Strategi itu berdasarkan kualitas anaknya, tingkatan. Misalnya kelas 6 tingkatnya ini. Nah, untuk anak yang tidak bisa membaca, maka literasinya akan didahulukan. Jadi kita paling rendah dalam mengajarkan dia membaca terlebih dahulu, yaitu seperti mengenal huruf, kita ajarkan pergantian antara ibu sama kami. Jadi ajarkan anaknya membaca terlebih dahulu, mengenal huruf terlebih dahulu, baru anak tersebut akan diajarkan memahami literasinya. Ya, mungkin kegiatan literasi ini kita perhatikan balik lagi kemampuan si anak. Kalau misalnya memang belum mampu membaca, ya kita ajarkan tahap awal, itu mulai pengenalan aja, baru nanti masuk kepada sistem literasi tadi untuk memahami. Sekarang hari ini masih Anak kelas ini, kalau kelas tadi bilang sesuai kualifikasi. Untuk anak yang masih ini sebenarnya dari awal ini mungkin tak mungkin dinaikkan kelas ya, Bu, seharusnya. Seharusnya anak tersebut jika bisa membaca, mungkin bisa naik kelas. Jadi jika dia sudah terlanjur naik kelas, maka dia harus dipisahin, dia sudah bisa lakukan. Diberi perlakuan khusus. Karena sudah terlanjur, Bu. Seharusnya dari awal dia diajar membaca dulu. Tapi kalau sudah terlanjur naik, karena kan tidak mungkin seharusnya seorang anak naik kelas jika dia tidak bisa membaca. Kurikulum mereka ya Bu, untuk baru yang saat ini mungkin akan segera dijalankan dan langsung akan dijalankan oleh narasumber kami. Bapak akan silakan. Ya, terima kasih. Jadi kita ini akan membahas sedikit tentang kurikulum merdeka. Tapi sebelum kita bahas itu kita mengerti terlebih dahulu apa yang tentang merdeka itu. Jadi di sini kata merdeka itu adalah bebas. Jadi siswa ini bebas dari sistem target nilai. Nah, jadi di sini siswa itu harus sistem belajarnya lebih efisien dan menggunakan. Jadi bukan lagi supaya ini belajar untuk lulus ataupun nilainya lebih tinggi. Seperti itu Bu, untuk arti merdeka belajar untuk siswa. Nah, kemudian kita masuk tentang pengertian kurikulum merdeka. Nah, menurut Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP, kurikulum merdeka belajar itu adalah suatu kurikulum pembelajaran yang mengacu pada pendekatan bakat dan minat. Nah, jadi di sini Bu, siswa ataupun mahasiswa seperti kami ini dapat memilih pelajaran apa saja yang ingin dipelajari sesuai bakat dan minat siswa tersebut atau mahasiswa tersebut. Nah, kemudian kita masuk tentang karakteristik kurikulum merdeka. Nah, sini kurikulum merdeka sebagai opsi sekolah dalam rangka pemulihan pembelajaran dikarenakan pandemi COVID-19 ini. Nah, karena pandemi COVID-19 ini, Kemendikbud mengeluarkan kebijakan dalam pengembangan kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka ini tidak menggunakan lagi sistem KKN bukan seperti sebelumnya kan. Nah, karena hal itu berarti guru murid tidak lagi bergantung pada nilai agar bisa mencapai KKN. Nah, sebagai gantinya guru diberi kemudahan dan kelulusan dalam menentukan pencapaian tujuan pembelajaran pada peserta didik atau siswa tersebut. merdeka itu maksudnya gimana? Merdeka Bebas ya? bebas. Jadi siswa ini bebas untuk sesuai dengan apa yang diminatinya di pelajaran itu. Jadi kita cuma melakukan sepenuhnya gitu. Bebas yang misalnya dimaksud Ibu, bebas dalam segi target nilai, seperti yang kami bilang sebelumnya. Sebenarnya kita kan ada KKN, contoh 75, tugas ya tugas kita. Nah, bebas dalam ini itu yang dimaksud nilai itu tidak lagi menjadi acuan, tuntas tidak tuntas tapi kepada gurunya lagi. Tidak ada KKN lagi, tidak ada nilai tuntasan itu lagi Bu. 75 contohnya, matematika 75, di bawah 75 tidak tuntas. Di atas 75 ataupun sampai dengan 75 tuntas. Tidak ada lagi Bu, di kurikulum merdeka tidak ada KKN. Jadi kelulusan bisa kepada dewan guru. Ini sudah dijalankan sebenarnya dari 2001 sampai dengan 2022. Namun belum bisa semuanya merata Bu, karena kan ada kurang dan menjalani ini. Makanya baru akan laksanakan 2024. Nanti akan dijelaskan oleh
ya Bu. Nah, mengapa alasan pemerintah mengembangkan kurikulum atau membuat kurikulum merdeka ini? Nah, menurut Menteri Pendidikan yaitu Bapak Nadiem Makarim, tujuan kurikulum merdeka dibuat adalah untuk pemulihan dari ketertinggalan pembelajaran atau recovery dari learning loss akibat pandemi COVID-19. Itu Bu. Jadi kurikulum merdeka ini dibuat untuk pemulihan dari ketertinggalan pembelajaran di masa COVID-19. Nah, mengapa kurikulum harus berubah? Nah, dikarenakan pembaharuan kurikulum sangat banyak penyebabnya. Dengan adanya perubahan ini diharapkan dapat dengan mudah mencapai tujuan dari pendidikan itu sendiri. Biasanya kurikulum berubah dikarenakan sistem pemerintahan yang berubah atau perkembangan zaman. Nah, Menteri Pendidikan atau Bapak Nadiem juga mengatakan kurikulum merdeka ini sudah mulai digunakan sejak tahun 2022-2023 di jenjang TK, SD, SMP, dan SMA, sehingga sekolah bisa melaksanakan kurikulum baru ini secara bertahap sesuai dengan kesiapan sekolahnya masing-masing Bu. Jadi jika sekolahnya memang belum ada kesiapan, itu tidak masalah. Sebelumnya mungkin untuk saat ini belum diwajibkan atau diharuskan, tapi nanti ada untuk masa era ke depan di tahun 2024 akan diwajibkan dulu. Maka sekolah harus mengupayakan juga untuk kurikulum ini dapat berlaku di sekolah. Nah, untuk di tingkat SD ada beberapa perbedaan dalam hal mata pelajaran pada penerapan kurikulum merdeka ini. Di antaranya adalah penggabungan mata pelajaran. Contohnya seperti IPA dan IPS digabung menjadi IPAS atau ilmu pengetahuan sosial dan alam. Serta menjadikan bahasa Inggris yang sebelumnya merupakan mata pelajaran muatan lokal menjadi mata pelajaran fisika. Sekarang berlaku bahasa Inggris. Ya, mulai merdeka. Tapi bila tidak Apa Bu? beda pilihan dia. Jadi Lebih ganti utamakan. Nah, ada kelebihan dan kekurangan untuk kurikulum merdeka. Nah, untuk kelebihan dari penerapan kurikulum merdeka ialah adanya proyek atau proyek tertentu yang harus dilakukan oleh para peserta didik sehingga dapat membuat mereka lebih aktif dalam upaya mengeksplorasi diri. Selain itu, kurikulum ini juga lebih interaktif dan relevan mengikuti perkembangan zaman. Jadi untuk tingkatan SD, nah sekolah dituntut wajib mempunyai 2 proyek atau proyek setiap tahun. Contohnya proyeknya bisa dari mata pelajaran seni budaya, yaitu menciptakan suatu tarian. Nah, untuk kekurangan dari kurikulum merdeka ialah persiapan penggunaan kurikulum yang masih dinilai belum matang. Hal ini karena dari kurangnya kompetensi sumber daya manusia untuk melaksanakan kurikulum. Baik, selanjutnya mengenai perbedaan K13 dengan kurikulum merdeka. Nah, K13 sebelumnya kita ketahui kurikulum darurat yang digunakan di era COVID-19 ini. Dan selanjutnya Nadiem Makarim juga menyampaikan bahwasanya kurikulum K13 yang digunakan saat ini mengalami kelemahan. Kelemahan itu yang pertama seperti struktur kurikulum yang kurang fleksibel. Itu jam pelajaran ditentukan per minggu, di mana dalam 1 minggu sudah ada target materi di minggu. Misalnya materi media harus selesai dalam minggu ini, seperti itu untuk K13 ataupun kurikulum yang berlaku pada saat ini. Nah, selanjutnya itu materi terlalu padat sehingga tidak cukup waktu untuk melakukan pembelajaran yang mendalam. Nah, kita ketahui juga setiap anak didik kan punya kemampuan yang berbeda, punya soft skill yang berbeda, ataupun keahlian mereka yang berbeda. Nah, jadi materi yang terlalu padat ini juga mempengaruhi ataupun kreativitas siswa. Jadi materi yang terlalu padat ini menyebabkan ketika kita mengejar materi yang minggu berikutnya, materi yang belum selesai ketinggalan, jadi tetap tertinggal seperti itu.
pembelajaran yang tersedia kurang beragam. Nah, sehingga terkesan sistem pembelajaran kita monoton dan kaku, sehingga anak-anak juga kadang tidak bersemangat untuk belajar. Kemudian, nah dari kelemahan kurikulum ini kita Nadiem Makarim, Bapak Menteri Pendidikan kita, mengarahkan untuk arah perubahan kurikulum, yang dimana tadi sistem struktur kurikulum yang kurang fleksibel menjadi lebih fleksibel, yang dimana jam pelajaran ditargetkan untuk dipenuhi dalam 1 tahun. Yang maksudnya tadi misalnya ada nambah yang harus diselesaikan dalam 1 tahun ini. Nah, misalnya untuk 1 semester hanya 2 bab atau 3 bab. Nah, tapi kalau di kurikulum Merdeka ini sekolah bebas, misalnya ada materi yang terlalu sulit ataupun tidak bisa diselesaikan dalam 2 minggu, bisa guru mengambil kebijakan untuk memperdalam kembali materinya. Tapi dengan syarat materi yang 6 bab itu harus selesai dalam 1 tahun. Karena biasanya tuh ada materi yang mudah, ada yang terlalu sulit. Nah, biasanya kalau di K13 itu ataupun kurikulum yang berlaku itu kalau misalnya dalam minggu ini tidak tercapai, kita harus mengejar materi selanjutnya, jadi lebih baik. Kemudian selanjutnya fokusnya pada materi yang esensial. Sama seperti tadi Bu, itu keleluasaan kewenangan seorang guru untuk misalnya memperdalam apa yang perlu diperdalam, apa yang perlu dikejar seperti itu. Kemudian selanjutnya memberikan keleluasaan bagi guru menggunakan berbagai perangkat ajar sesuai kebutuhan dari karakteristik peserta didik. Nah itu tadi Bu, Merdeka itu bukan berarti misalnya si anak ini ahli dalam ini jadi kita, dia kerja itu, bukan seperti itu, tapi lebih leluasa, lebih merdeka. Jadi tidak berpatok kepada materi seperti yang kita laksanakan mungkin dalam minggu ini IPA, bahasa Indonesia, ini. Tapi lebih memperhatikan ke diri si anak tadi. Baik dalam sistem penilaian si guru pun bukan berdasarkan kakak tadi, tapi seorang guru bisa berikan penilaian, oh si ini ahli dalam ini, oh si ini bisa ini. Dampak belajar siswa mengenai kurikulum Merdeka ada 5. Yang pertama itu ujian atau ujian nasional itu ditiadakan dalam kurikulum Merdeka ini. Bahasanya ujian nasional itu ditiadakan dan sebagai penilaian adalah asesmen kompetensi minimum. Mungkin itu asesmen kompetensi minimum itu sudah kita bahas yang waktu rapat kemarin ya. Jadi kalau pada kurikulum Merdeka ini ditiadakan nasional dan hanya menggunakan yaitu literasi dan numerasi dari yang sudah dikatakan yang seadanya dalam berbagai pembelajaran ya, namanya literasi dan numerasi. Selanjutnya itu survei karakter. Survei karakter ini bukan tes, melainkan hanya beberapa pertanyaan saja untuk mencari tahu apakah siswa sudah menerapkan asas Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dia sejenis sekitarnya seorang guru mengisi angket yang dibuat oleh kebijakan sekolah itu. Selanjutnya belajar di luar kelas. Nah untuk belajar di luar kelas ini lebih tepatnya istilahnya sesuai tadi sudah dibahas oleh kami mengenai soft skill atau kemampuan seorang anak itu. Karena juga tidak harus belajar di dalam ruangan menonton pada di buku aja gitu. Jadi diperlukan belajar di luar, mengasah skill dan kemampuan seorang anak. Yang terakhir yaitu sistem donasi penerimaan murid, sistem zona penerimaan murid baru sesuai dengan kebijakan daerah masing-masing. Nah pada kurikulum sebelumnya atau kurikulum yang sedang berlaku, pada saat penerimaan atau pendaftaran peserta didik kan ada namanya pembatasan wilayah zonasi kan, yang misalnya murid bapak zonasi ini tidak boleh bisa masuk ke zona lain. Pada kurikulum Merdeka juga ada, tapi itu tergantung kebijakan pemerintah daerahnya Bu. Jadi misalnya memang itu diberlakukan, tapi boleh saja tetap bisa ke wilayah lain, tapi tergantung kesepakatan dari atau tindakan dari pemerintah daerahnya. Itu tadi 5 dampak belajar untuk siswa mengenai kurikulum Merdeka. Nah, jadi adapun kesimpulan dari strategi pembelajaran literasi dan numerasi dan juga kurikulum Merdeka ini bahwasanya bertujuan untuk mengembangkan atau menjadikan pengajar ataupun peserta didik lebih kreatif
serta memahami dunia di era globalisasi 4.0 saat ini. Itulah kesimpulan kami pada saat ini. Kiranya setelah kita bahas ini, ibu-ibu ingin bertanyakan mengenai kurikulum, kemudian silakan. Tapi kata ada tadi kan itu sesuai dengan kesepakatan pemerintah. Itu dari mana bisa tahu? Dari tadi Bu, mas pemerintah yaitu sistem zona masih Zona kan ada perbatasan. Misalnya contohnya apa? contohnya tadi Bu, misalnya penerimaan mahasiswa, misalnya dari satu kabupaten, Ya. misalnya ada dari satu kecamatan tidak bisa masuk ke kecamatan sebelah, misal gitu kan. Namun pada saat dari jarak tempuh juga Bu, gitu kan. Tapi di kurikulum mereka ini bebas Bu, tetap bisa masuk. Ada zona, Ya tetap ada zona. cuma kembali lagi ke otonomi daerah. Kalau dulu kan 13, pokoknya dari kecamatan ini wajib di sini, sekolah di sini, kecamatan ini wajib di sini. Nah, untuk kurikulum merdeka tetap ada zonasi ini, zonasi tetap ada, namun kembali kebijakan daerahnya. Contohnya selama bulan kemarin kan sudah beda Bu, tapi kan hanya ini sekolah terdekat, jadi mereka boleh mengalih kebijakan dari komunitas tempatnya itu tetap jalan. Pertimbangan itu ada Bu. Kalau sebelumnya misalkan kecamatan ini wajib sekolah di kecamatan ini, kecamatan ini wajib di sekolah di kecamatan ini. Kalau sekarang tidak Bu, jadi jarak tempuh rumah dengan sekolah. Karena kan ada kecamatan yang beda, tapi ada kan. Misalnya kayak kita terang bulan sama kalau ini baru pindah, kita tidak jalan, tapi itu dekat ke Sederhana Polri. Kalau keluar kan jauh Bu, ya kan. Jadi pertimbangan lagi oleh otonomi daerahnya, bolehlah sekolah di sini gitu. Nggak mesti ke kecamatan yang harus gitu. Karena kan harus diberikan jarak tempuh rumah kesimpulannya memang jarak tempuhnya. Ini berlaku mulai kapan? 2024 sekarang masih yang Soalnya kita sekarang masih dalam proses memang belum sempurna ya. ada di Bogor Selatan. Ini kan diberlakunya di tahun 2020 saja tidak semua sekolah mampu melaksanakannya. Karena kan belum ada kesiapan masing-masing, persiapannya juga belum matang. Kalau zona dari kurikulum 13 itu memang ada Bu, zona kan, misalkan dari kecamatan ini wajib kecamatan ini gitu. Dikembangkan lagi di kurikulum merdeka, ternyata tak semua kecamatan itu berjarak jauh, ada yang kecamatannya sebelahan Bu, tapi ada beda kecamatan nih. Jadi bolehlah sekolah di sini. Nah, kan harus diberikan jarak tempuh harus juga. Contohnya ini kita. Jadi boleh, nggak harus setengah bulan keluar, setengah bulan itu jauh Bu, jadi kesini juga boleh. Bagaimana Bu? Ada lagi Ibu yang tanyakan? Ibu, yang dulu. Habis memang cuma 2 tema aja yang kita. Di sini kita buka itu ada. Di sini lagi istilahnya. Jika ada yang bertanya silakan dipertanyakan itu sebelum misalnya sosialisasi ini kan gitu. Mereka lebih itu sudah kita tutup sosialisasi hari ini dan akan kita lakukan di sesi ini ya. Terima kasih buat ibu dan guru dan kepala juga sudah memberikan waktunya dan juga rekan-rekan tim kampus Menjadi 3 di Jakarta yang sudah mau bersosialisasi mengenai program kita pada hari ini. Kiranya bisa menimbulkan efek lebih baik buat kita semua, terutama dalam dunia pendidikan di era saat ini. Saya selaku moderator tidak boleh kesalahan, mohon maaf saya dimaafkan.